Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, Nama saya Nayul Alessa Fitri dan rekan saya. Alia Putri Andini. Jadi kita di sini akan membahas materi aliran-aliran pendidikan dan asas-asas pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, serta tata laku seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan pembelajaran. Oke, berarti dapat disimpulkan pendidikan itu usaha secara sadar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan ya, Nay. Ya. Nay, aliran-aliran pendidikan di Indonesia ada aliran pendidikan apa aja sih? Yang pertama itu ada aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pendidikanlah yang menentukan masa depan manusia, sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam seperti bakat dan keturunan tidak mempunyai pengaruh sama sekali dalam menentukan masa depan manusia. Yang kedua, aliran nativisme. Nativisme berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat maupun sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Yang keempat, aliran konvergensi. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan memengaruhi perkembangan seseorang. Oke, Nay. Nah, kalau asas-asas pendidikan di Indonesia ada apa aja sih? Jadi asas pendidikan di Indonesia itu ada 3, Nay. Yang pertama itu ada asas Tutwuri Handayani. Asas yang pertama kali dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia nih, Nay, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. 3 semboyan di asas ini itu ada yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya jika di depan memberi contoh adalah hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Semboyan yang kedua itu Ing Madio Mangun Karso, artinya di tengah membangkitkan kehendak, diterapkan dalam situasi ketika siswa kurang semangat atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi dan guru maju ke tengah-tengah pemikiran para muridnya. Yang ketiga itu Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Asas ini memberi kesempatan siswa untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan atau hukuman dari guru. Yang kedua, asas pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Dalam asas ini memungkinkan tiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan-kesempatan seperti yang pertama itu ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua itu mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, maupun non-formal. Yang ketiga itu mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas tersebut, asas Tutwuri Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut, Nay. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian video materi pembelajaran tentang materi aliran-aliran pendidikan dan asas-asas pendidikan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.